Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Nuranjani dan rekan saya. Kami dari kelompok 4, kelas 2B D3 Keperawatan, Stikes Horizon Karawang akan memaparkan tentang bagaimana pencegahan bronkopneumonia pada anak. Sebelumnya, apa sih itu bronkopneumonia? Mari simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian atau definisi dari penyakit bronkopneumonia. Nah, penyakit tersebut atau yang biasa kita tahu dengan infeksi paru-paru atau infeksi saluran pernapasan bronkus ialah penyakit yang bisa menyerang siapa saja, terutama bagi orang yang sistem kekebalan tubuhnya atau imunnya itu rendah atau tipis. Siapa contohnya? Perokok, terus orang yang usia lanjut, dan lain-lain. Lalu, penyakit ini juga disebabkan oleh beberapa macam bakteri. Yang pertama contohnya bakteri Streptococcus pneumonia dan juga ada bakteri pneumonia coccus. Nah, dua macam bakteri itu dapat menyebabkan bronkopneumonia tersebut. Nah, lalu apa sih bedanya dengan orang yang paru-parunya normal dan orang yang paru-parunya terkena penyakit tersebut? Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah bentuk paru-paru normal dan ini adalah bentuk paru-paru yang terkena bronkopneumonia. Jadi dapat dilihat ya atau dapat disimpulkan tentang apa sih penyakit bronkopneumonia tersebut. Nah teman-teman, untuk penyebab bronkopneumonia itu pada anak adalah infeksi saluran pernapasan disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur. Apabila penyebabnya adalah bakteri, gejalanya juga lebih cepat muncul seperti demam tinggi dan pernapasannya juga akan menjadi cepat. Sementara untuk penyebabnya virus, kemungkinan gejalanya akan muncul secara bertahap dan tidak terlalu parah. Akan tetapi kita harus mewaspadai karena penyebaran bronkopneumonia tergolong secara tepat atau mudah menular pada anak. Baik, saya akan menjelaskan tanda dan gejala dari bronkopneumonia. Yang pertama itu ada sulit bernafas atau sesak nafas, kemudian ada demam disertai dengan menggigil, kemudian ada nyeri kepala, nyeri otot, dan disertai dengan kejang. Kemudian ada nyeri di bagian dada yang disertai dengan batuk, terdapat kebiruan di area mulut dan hidung, anoreksia, dan yang terakhir susah menelan. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan klasifikasi dari bronkopneumonia. Yang pertama ada bronkopneumonia sangat berat. Bila terjadi sianosis sentral dan anak tidak sanggup untuk minum, maka anak harus dirawat di rumah sakit dan diberi antibiotik. Yang kedua, bronkopneumonia berat. Bila dijumpai retraksi tanpa sianosis dan masih sanggup untuk minum, maka anak harus dirawat di rumah sakit dan diberi antibiotik. Yang ketiga ada bronkopneumonia. Bila dijumpai retraksi tanpa sianosis dan masih sanggup untuk minum, maka anak harus dirawat di rumah sakit dan diberi antibiotik. Dan yang terakhir bukan bronkopneumonia, hanya batuk dan tanpa adanya gejala seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, maka tidak perlu dirawat dan tidak perlu diberikan antibiotik. Selanjutnya di sini ada beberapa komplikasi yang mungkin terjadi pada anak-anak dengan bronkopneumonia. Yang pertama yaitu efusi pleura. Efusi pleura ini terjadi ketika cairan mengumpul di antara paru-paru dan dinding dada, sehingga akan menyebabkan sesak napas, kemudian nyeri dada, dan demam. Yang kedua yaitu sepsis. Infeksi paru-paru yang parah ini dapat menyebabkan infeksi menyebar ke seluruh tubuh, sehingga anak-anak dengan sepsis ini mungkin akan mengalami kesulitan bernapas, tekanan darah rendah, dan bahkan shock. Yang ketiga yaitu pneumotoraks. Pneumotoraks ini terjadi ketika udara bocor ke dalam rongga pleura dan menyebabkan paru-paru kolaps. Pneumotoraks ini dapat menyebabkan sesak napas, nyeri dada, dan batuk yang parah. Kemudian yang keempat, asma. Dan yang terakhir, jika tidak ditangani dengan tepat, maka akan menyebabkan kerusakan paru-paru jangka panjang. Nah, teman-teman, yang selanjutnya yaitu bagaimana sih cara mencegah bronkopneumonia pada anak. Nah, bronkopneumonia pada anak ini memang terlihat menakutkan ya, tapi penyakit ini dapat dicegah. Ini ada beberapa cara untuk mencegah anak dari bronkopneumonia. Yang pertama, ajarkan anak selalu mencuci tangan setiap saat, terutama sebelum makan dan setelah buang air kecil atau besar.
Yang kedua, hindarkan anak dari paparan polusi, misalnya debu dan asap rokok. Yang ketiga, jauhkan bayi atau anak dari penderita bronkopneumonia. Dan yang keempat, lengkapi imunisasi anak agar terlindungi dari bakteri dan virus penyebab infeksi bronkopneumonia. Nah, anak-anak, terutama yang berusia di bawah 2 tahun memang lebih rentan terserang bronkopneumonia karena sistem kekebalan tubuhnya masih lemah. Untuk penanganan bronkopneumonia, yang pertama, kunjungi ke dokter. Jika para orang tua mencurigai anaknya mengalami bronkopneumonia, segera kunjungi ke dokter untuk diperiksa dan diberikan pengobatan yang sesuai. Yang kedua, minum obat sesuai anjuran dokter. Obat antibiotik biasanya diresepkan untuk mengobati infeksi. Nah, hal ini penting untuk mengikuti jadwal minum obat dan dosis yang direkomendasikan oleh dokter. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Memastikan tubuh si anak memiliki istirahat yang cukup akan membantu tubuh anak mempercepat proses pemulihan. Yang keempat, konsumsi banyak cairan. Minum banyak cairan seperti air putih, jus, dan teh hangat dapat membantu menjaga tubuh si anak terhidrasi dan memfasilitasi proses penyembuhan. Yang kelima, pemanasan dan pernapasan dalam. Pemanasan dan pernapasan dalam ini dapat membantu membuka saluran udara dan mengurangi gejala seperti batuk dan sesak nafas. Yang keenam, terapi oksigen. Nah, jika si anak mengalami kesulitan untuk bernapas, terapi oksigen mungkin diperlukan untuk membantu anak bernapas lebih mudah. Yang ketujuh, terapi fisik. Terapi fisik ini dapat membantu mengurangi rasa sakit dan membantu dalam pemulihan paru-paru. Dan yang terakhir, makan makanan bergizi. Nah, makan makanan yang bergizi dan seimbang dapat membantu tubuh mempercepat proses pemulihan dan peningkatan sistem kekebalan tubuh. Ini penting untuk mengikuti instruksi dokter dan mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah infeksi paru-paru. Pencegahan ini meliputi mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan air bersih, menghindari kerumunan, memakai masker jika si anak sakit atau berada di area yang beresiko tinggi.